Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Miftahul Rasyidah dari kelas 1A Prodi Pendidikan IPA. Ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan? Kajian filosofis tentang hakikat manusia dan pendidikan diawali dengan pembahasan tentang makna hakikat. Hakikat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Pemikiran atau akal sehat merupakan salah satu ciri hak atau hakiki manusia. Selanjutnya, kebenaran yang hakiki atau hak berasal dari Tuhan, dapat juga dari manusia asal tidak menentang aturan Tuhan. Sebagaimana firman Allah Quran surat 2147, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sesekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Selanjutnya, perlu dipahami tentang hakikat pendidikan. Untuk bisa diterapkan dalam kegiatan pendidikan, pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, pedagogi, yang akar artinya pais, yang berarti anak, dan again, yang artinya membimbing. Jadi, pedagogi artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education, yang berasal dari bahasa Yunani educa, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Pengertian pendidikan banyak dikemukakan para ahli pendidikan dan filsafat dari berbagai aliran. Di samping itu, pengertian pendidikan juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan acuan melaksanakan pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk memudayakan manusia. Apa itu hakikat manusia? Membicarakan hakikat sesuatu, maka pembicaraan tersebut tidak terlepas dari objektivitas. Pembicaraan hakikat manusia tidak seperti yang diungkapkan oleh Protagoras, Prodikos, dan Grogias, tokoh utama sofis, bahwa manusia adalah ukuran segala-galanya. Pandangan dari Protagoras dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pembicaraan hakikat manusia itu sendiri bagi mereka berlumlah final dan menduduki posisi yang objektif. Pembahasan tentang hakikat manusia meliputi hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan, sifat-sifat hakikat manusia, dimensi hakikat manusia, dan pengembangan hakikat manusia. 1. Hakikat manusia. Berdasarkan beberapa pandangan Jalaluddin Abdullah mengemukakan pandangan tentang hakikat manusia. Ada pada 4 aliran, yaitu aliran serbazat, aliran serbaru, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. A. Pandangan aliran serbazat, bahwa yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. B. Pandangan aliran serbaruh, hakikat manusia adalah ruh, adapun zat itu adalah manifestasi daripada ruh di atas dunia ini. C. Menurut aliran dualisme, manusia pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. D. Menurut aliran eksistensialisme, yang merupakan salah satu aliran filsafat modern, berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Selain itu, ada beberapa pandangan ilmuwan barat tentang hakikat manusia. A. Pandangan psikoanalitik dari Sigmund Freud. B. Pandangan humanistik. C. Pandangan behavioristik. 2. Sifat dan hakikat manusia. A. Kemampuan menyadari diri. B. Kemampuan bereksistensi. C. Kata hati atau conscience of man. D. Moral. E. Kemampuan bertanggung jawab. F. Rasa kebebasan. G. Kewajiban dan hak. H. Kemampuan menghayati kebahagiaan. 3. Pandangan Islam tentang hakikat manusia. A. Al-insan. Manusia disebut al-insan karena dia sering menjadi pelupa sehingga diperlukan teguran dan peringatan. B. An-naas. Sedangkan kata an-naas terambil dari kata an-naus yang berarti gerak, dan ada juga yang berpendapat bahwa ia berasal dari kata un-naas yang berarti nampak. Digunakan hakikat manusia dan hakikat pendidikan 83 untuk menunjukkan sekelompok manusia, baik dalam arti jenis manusia atau sekelompok tertentu dari manusia. C. Al-Bashar. Manusia disebut Al-Bashar karena dia cenderung perasa dan emosional sehingga perlu disabarkan dan didamaikan. D. Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam karena dia menunjukkan pada asal-usul yang bermula dari Nabi Adam
sehingga dia bisa tahu dan sadar akan jati dirinya. 4. Dimensi-dimensi hakikat manusia. A. Dimensi keindividualan, B. Dimensi kesosialan, C. Dimensi kesusilaan, D. Dimensi keberagaman. 5. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Sasaran pendidikan adalah manusia, sehingga dengan sendirinya pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi 90 filsafat pendidikan. The quest is your tugas pendidikan. Setiap manusia lahir dikaruniai potensi-potensi yang dapat dikembangkan. A. Pengembangan yang utuh, dan B. Pengembangan yang tidak utuh. C. Apa itu hakikat pendidikan? 1. Pengertian pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang hakikat pendidikan. A. T. Rakajoni. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai oleh keseimbangan kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. B. Ki Hajar Dewantara. Hakikat pendidikan ialah proses penanggulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. C. John Dewey filsuf mengatakan bahwa pendidikan adalah membentuk manusia baru melalui perantaran karakter dan fitrah serta dengan mencontoh peninggalan-peninggalan. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai oleh seseorang, orang atau individu yang hendak mencapai tujuan pendidikan disebut peserta didik. Orang yang memfasilitasi pencapaian tujuan oleh peserta didik disebut pendidik. Hubungan dan aktivitas yang terjadi di antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan disebut proses pembelajaran. D. Bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidik? 1. Pandangan humanistik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. 2. Pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukannya kebetulan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.